Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat mahasiswa, kajian kita pada kesempatan yang baik ini adalah membahas Pancasila sebagai ideologi negara dengan kajian menggali sumber, dinamika dan tantangan serta esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Bila kita menggali sumber daripada Pancasila sebagai ideologi negara, maka kita akan melihat dari beberapa aspek, ialah sumber historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, ketika Presiden Soekarno, ini boleh disebut Pancasila adalah sebagai pemersatu bangsa. Era tahun 1945 sampai 1960. Dan ada satu peristiwa yang menarik pada era Pak Soekarno, ialah berkembangnya atau katakanlah ditawarkan konsep tentang nasionalisme agama dan komunis atau Nasakom. Ini antara rentang 1960 sampai 1965, bagian daripada proses perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian di era Presiden Soeharto pernah diberlakukan apa yang disebut dengan asas tunggal. Ini dengan diterbitkannya undang-undang tentang ormas dan partai politik semua harus berasaskan Pancasila. Kemudian ada satu katakanlah kebijakan yang menarik, meskipun ini bukan disebut sebagai kebijakan presiden, bahkan sampai kepada level TAP MPR, maka keluar TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Di era Presiden Habibie, ini ada lembaga BP7, Badan Penyelenggaraan Pengamalan P4 ini dihapuskan di era Habibie. Kemudian dituangkan dengan Kepres nomor 27 tahun 1999. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, kita memasuki apa yang disebut dengan kebebasan pendapat. Diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, keran demokrasi, pemikiran dan lain sebagainya dibuka cukup lebar. Kemudian di era Presiden Megawati diterbitkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, di mana Pancasila bukan merupakan mata pelajaran wajib. Kemudian memasuki era Presiden SBY, diterbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana Pancasila ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus diajarkan di perguruan tinggi di samping pendidikan agama dan bahasa Indonesia serta kewarganegaraan. Kemudian secara sosiologis berbicara tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal apa yang disebut dengan sistem kepercayaan dan keyakinan. Tentu pada awalnya ketika belum ada agama-agama samawi, animisme dan dinamisme juga bisa disebut sebagai sistem pengenalan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Semuanya itu adalah berproses, bertumbuh, mencapai kepada dalam katakanlah kalau ajaran agama Islam itu adalah merupakan hidayah gitu, atau pencerahan spiritual. Kemudian secara kemanusiaan ini saling menghargai, persatuan, cinta produk dalam negeri, solidaritas,
solidaritas ini perlu kita bangun. Mengapa? Karena Indonesia itu adalah negara yang paling plural di muka bumi ini. Berbagai macam suku, bangsa, dan keyakinan ini harus ada solidaritas yang tinggi. Kerakyatan menghargai pendapat orang lain. Kita mengedepankan musyawarah serta keadilan sosial dengan sikap suka menolong. Kita hidup sederhana, tidak poya-poya. Meskipun katakanlah kita memiliki sesuatu, ya jangan menampakkan ya, dengan orang yang tidak susah makan, kita jangan menampakkan kita poya-poya ya, berlebihan dalam makan. Orang dengan kesulitan tertentu, ya kita jangan menampakkan bahwa kita kelebihan, kecuali kita mau berbagi, kira-kira seperti itu. Kemudian secara politis, menggali sumber secara politis, sila ketuhanan yang Maha Esa, ini tentu kita harus membangun toleransi antar umat beragama. Bagaimana saling menghormati, saling menghargai kebebasan beragama masing-masing. Tentu ini harus kita tumbuh kembangkan. Kemudian tentang kemanusiaan, ini perlu pelaksanaan hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia harus kita bangun, kita tumbuh kembangkan. Persatuan, dahulukan kepentingan bangsa. Di mana tentu dalam kebijakan politik, pengambil kebijakan keputusan politik baik di lembaga politik ataupun pemerintahan, dia harus mendahulukan kepentingan bangsa dibanding daripada kepentingan kelompok atau bahkan pribadi, begitu. Kepentingan bangsa yang kita kedepankan. Jangan membuat kebijakan sudah berbicara untung rugi, ini menguntungkan siapa, kira-kira seperti itu. Kemudian kerakyatan, utamakan musyawarah daripada voting. Nah ini yang menarik, berbicara tentang kerakyatan. Bahkan Profesor Jimli Asidiki menyebut voting itu bukan tradisi demokrasi Pancasila. Voting itu tradisi demokrasi liberal. Oleh karenanya dalam konteks kita berdemokrasi ala Pancasila ini, dengan demokrasi Pancasila, yang kita kedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, bukan sebentar voting. Bahwa voting itu adalah menyelesaikan persoalan ketika musyawarah mufakat mencapai jalan buntu. Jadi sedapat mungkin kita kedepankan musyawarah mufakat. Itu apa yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita mengedepankan musyawarah, bukan voting. Bahwa kemudian untuk menyederhanakan seperti pemilu dan lain sebagainya dengan pemungutan suara, itu adalah satu sistem yang sudah kita sepakati bersama. Namun bila pengambilan keputusan yang masih bisa dilaksanakan secara musyawarah, maka itu akan lebih baik dan sesuai dengan demokrasi Pancasila. Kemudian keadilan sosial, tidak abuse of power, tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak dumeh, tidak mentang-mentang berkuasa. Mentang-mentang berkuasa yang dimanfaatkan sebesar-besarnya, dikapitalisasi untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan tertentu, menindas masyarakat yang sudah lemah dan lain sebagainya, menekan dan seterusnya. Itu namanya abuse of power, menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan dan kewenangan. Kemudian berbicara tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada secara eksternal, kita ideologi Pancasila katakanlah vis-a-vis atau head to head dengan ideologi negara superpower yang mengedepankan liberalisme dan kapitalisme. Kemudian yang tidak bisa kita hindari juga adalah tumbuh kembangnya budaya global yang katakanlah membuat hari ini bagaimana
dunia itu seperti kampung kecil, seperti itu. Kalau era-era tahun sebelum 90-an katakanlah, apa peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain sampai ke kita mungkin jeda 24 jam atau paling cepat 12 jam. Sekarang hampir semua terjangkau dengan teknologi. Maka kemudian apa-apa yang terjadi di luaran sana itu juga dengan sangat mudah diakses dengan berbagai persoalannya. Apakah budaya-budaya yang bersifat positif atau negatif, yang sesuaikah atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya, ini masuk begitu. Inilah kemudian yang menjadi penting kenapa pendidikan Pancasila, kenapa ideologi Pancasila ini menjadi penting untuk memfilter daripada budaya-budaya global atau budaya-budaya asing tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa kita atau tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemudian isu tentang eksploitasi sumber daya alam. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, tidak mengedepankan kelestarian alam dan lain sebagainya, ini menjadi isu yang cukup menarik hingga saat ini. Kemudian secara internal ada soal pergantian rezim, ya, pergantian kepemimpinan, di mana masih ada yang kita saksikan seolah-olah ada dalam tanda kutip ya politik balas dendam begitu ya. Tumbangnya orde lama digantikan dengan orde baru, seolah-olah sepertinya apa yang dilakukan era orde lama itu kemudian menjadi salah semua, banyak salahnya dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan orde baru seolah-olah menjadi bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup gelap, sehingga berdampak kepada soal dihapuskannya pendidikan moral Pancasila. Meskipun kemudian sempat tidak ada pendidikan, muncul PPKN misalnya. Ya, alhamdulillah kira-kira seperti itu. Ini tidak terlepas daripada adanya pergantian kekuasaan itu sendiri, seolah-olah saling mengoreksi. Padahal semua era itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Ya, tadi juga sudah kita singgung bahwa kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini sangat riskan untuk disalahgunakan. Apalagi rekrutmen kekuasaan sampai ke kekuasaan yudikatif juga masih terkait dengan tarik-menarik kekuatan politik. Ini yang rawan untuk disalahgunakan kekuasaan ini gitu, untuk menekan. Ketika hasil daripada rekrutmen yang penyelenggara negara dan lain sebagainya berasal dari kekuatan politik tertentu, ini kemudian menjadi alat untuk memukul kekuatan politik yang lain. Kemudian teman dan sahabat semua, tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila itu sendiri adalah ada 3 dimensi: realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Dimensi realitas ini mengandung makna bahwa Pancasila itu sendiri adalah dibangun daripada bumi pertiwi kita. Apa yang telah ada digali dari tradisi budaya yang sudah berkembang di bumi pertiwi ini. Kemudian dimensi idealitas ini mengandung makna bahwa hakikatnya Pancasila itu adalah merupakan cita-cita kita yang akan kita wujudkan. Nilai-nilai, harapan-harapan kita sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa
kita ingin mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu merupakan idealitas kita. Ini yang akan kita wujudkan, ini yang akan kita capai bersama. Jadi menjadi koridor, menjadi kerangka acuan dalam kita menyelenggarakan, mengemudikan kapal besar yang bernama Indonesia ini dalam mengarungi samudra yang tentu banyak badai, banyak gelombang, dan lain sebagainya. Kemudian berdimensi fleksibilitas. Artinya apa? Ini juga harus bisa mengakomodir daripada kemajuan zaman. Oleh karenanya, ideologi Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu diharapkan bisa, katakanlah, jangan dikerdilkan dengan tafsiran-tafsiran yang mengkerdilkan nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila harus diposisikan sebagai nilai-nilai universal yang kompatibel dengan perjalanan bangsa ini. Jangan ditarik ke belakang, apalagi ditarik mundur ya. Sejarah ini terus berkembang ke depan. Jangan kita tarik ke belakang, kita sempitkan. Ya. Kita serahkan kepada para pemangku kebijakan secara sistem, kita tunduk kepada sistem, dan menurut saya tidak ada lembaga yang boleh memonopoli menafsirkan Pancasila, kecuali yang diberikan otoritas oleh negara, pembuat kebijakan, MPR, DPR, begitu. Pun juga membuka ruang ketika terjadi, katakanlah, dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang apapun itu juga kemudian bisa diajukan judicial review untuk dibatalkan secara keseluruhan atau bagian-bagian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kita harus posisikan Pancasila itu ada dimensi fleksibilitasnya. Kemudian urgensi atau pentingnya Pancasila itu adalah sebagai penuntun warga. Bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, ini harus ada panduan menjadi kesepakatan bersama untuk bagaimana mengelola bangsa dan negara, bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Ya, harus ada tuntunan. Kemudian menjadi penolakan nilai dari pihak eksternal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila atau nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, ya katakanlah anggapan tentang kemerdekaan, pernikahan sejenis, LGBT dan lain sebagainya, ya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya. Jangan membawa sesuatu hal yang itu baik dalam tanda kutip menurut asing, menurut Barat, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang kita yakini dan kita sepakati bersama. Demikian teman dan sahabat semua, kajian kita pada kesempatan yang baik ini berbicara tentang sumber Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian dinamika tantangan perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara, serta esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk tanggapan dan komentar silakan disampaikan melalui kolom chat atau komentar. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.